Selamat malam pemirsa, pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh daerah jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan itu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas masyarakat guna mencegah penularan COVID-19. Kepala daerah diminta untuk menerapkan kebijakan tersebut sekaligus mengawasi protokol kesehatan di sejumlah pusat keramaian. Sejumlah aturan ketat juga diterapkan pada masa libur Nataru seperti pelarangan cuti bagi ASN, sekolah juga diminta tidak memberi libur khusus Natal dan Tahun Baru bagi siswa. Alun-alun di setiap daerah dilarang buka saat libur akhir tahun. Tempat wisata, mal, dan bioskop boleh dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Pemerintah juga menggelar checkpoint di jalan untuk mengawasi arus mudik. Dinas Perhubungan dan Satpol PP ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selama 1 jam ke depan bersama saya Lucia Saharwi, kami akan membahas penerapan PPKM level 3 saat libur Nataru dalam program spesial Bersatu Melawan COVID-19. Pemerintah akan melakukan penyesuaian persyaratan perjalanan bagi pelaku perjalanan darat menjelang momen Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Langkah ini guna menekan jumlah kasus COVID-19 akibat meningkatnya mobilitas masyarakat saat momen akhir tahun. Paino berencana melakukan mudik pada akhir tahun ini. Ia akan melakukan perjalanan darat menuju Solo untuk bertemu keluarga dan saudara. Sebelum berangkat, persiapan dilakukan Paino. Mulai dari pengepakan pakaian, memeriksa dokumen kelengkapan bukti vaksin, hingga membuat surat keterangan perjalanan dari RT RW setempat. Rencana 10 hari Bu di kampung, iya nggak usah. Iya. Mudik, ya. Tahun baru, kumpul keluarga. Sekali itu juga sehabis itu tanggal-tanggal berapa itu ada keluarga yang hajatan kebetulan. Udah Bu, saya udah ada vaksin keterangan nanti. Terus kan untuk swab antigennya kan berlaku 24 jam. Jadi 1 hari sebelum berangkat aku ke klinik atau ke RSUD situ untuk swab antigen Bu. Kalau yang itu memang sudah ada dari kelurahan, ini udah ada pengarahan untuk yang mau mudik. Nanti kita data berapa orang yang mudik, yang masuk dan keluarnya. Kalau suratan keterangan, saya sih udah siap surat keterangan untuk yang mau berangkat ke daerah. Guna menekan mobilitas masyarakat untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 selama masa Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengoptimalkan pengetatan persyaratan perjalanan darat. Di antaranya menunjukkan sertifikat vaksin, bukti antigen negatif, hingga memiliki surat keterangan dari RT RW tempat calon pemudik. Nantinya warga juga akan mendapatkan stiker sebagai bukti sudah divaksin dan negatif antigen. Pemeriksaan secara acak untuk mendukung perjalanan masyarakat juga akan dilakukan di sejumlah lokasi, mulai dari lokasi peristirahatan, pelabuhan, dan lokasi lainnya. Terminal adalah salah satu lokasi di mana akan dilakukan random check dokumen persyaratan perjalanan darat bagi masyarakat yang akan dilakukan jelang Nataru tahun ini. Di mana jika masyarakat itu kedapatan tidak membawa surat-surat lengkap, maka akan dibawa ke pos pelayanan kesehatan terdekat untuk diperiksa. Dan cara ini dilakukan adalah untuk menghindari gelombang ketiga COVID-19 pasca liburan Nataru 2021. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Hermawan Saputra menyebut, belajar dari tahun lalu pada momen yang sama, laju penularan COVID-19 meningkat sejalan dengan tingginya pergerakan masyarakat. Tidak hanya terpaku pada rentang waktu penerapan PPKM level 3 pekan mendatang. Membatasi pergerakan masyarakat yang saat ini mulai banyak mengalami pelonggaran perlu dilakukan. Jadi kan tipikal masyarakat kita kan masyarakat yang mencari-cari kesempatan. Begitu ada peluang untuk bergerak, peluang untuk mobilitas, itu dimanfaatkan. Oleh karenanya, ini yang harus diwaspadai sehingga kita tidak terpaku pada tanggal 24 hingga tanggal 2, tetapi kampanye sekaligus upaya untuk membatasi, sekaligus memperkuat screening ya pada tingkatan daerah ya, pemerintah daerah itu sangat penting. Ada upaya untuk melakukan testing dan tracing secara aktif, bagian dari active case finding, terutama di sentra-sentra yang menjadi destinasi antar daerah di Indonesia. Nah ini harus dilakukan. Saya rasa tidak akan seindah yang direncanakan atau diwacanakan itu ya. Masyarakat kita udah jenuh.
Prasyarat yang disebutkan tadi itu hanyalah sesuatu yang kadang artifisial, diimplementasinya sulit sekali. Dan keterbukaan saat ini kan itu tidak disertai dengan pengawasan yang ketat pada level RT RW. Dan hampir bisa kita pastikan ini lebih kepada jargon kampanye saja, tetapi sulit untuk dilakukan secara efektif. Ketimbang kita membatasi dan juga melakukan prasyarat, apalagi surat RT RW dan segala macam, lebih baik batasi, tutup sementara tempat-tempat pariwisata atau destinasi tujuannya, sehingga orang tidak harus datang dan keluar. Dan tentu saja itu juga berkaitan dengan transportasi ya. Keterbukaan transportasi udara, laut, udara menyebabkan orang cepat mengakses. Hermawan juga menyebut pemerintah perlu terus melakukan screening ketat, memberikan imbauan untuk terus disiplin protokol kesehatan 3M, serta mengevaluasi kebijakan pada moda transportasi agar kenaikan kasus COVID-19 tidak kembali terulang. Kami akan membahas penerapan dan PPKM level 3 saat libur Nataru nanti bersama narasumber yang sudah terhubung secara daring. Ada Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Mas Dalina Pane, Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, dan Bapak Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Selamat malam Pak Heri, Ibu Adita dan Ibu Mas Dalina. Selamat malam Mbak Lucia. Selamat malam Mbak Lucia, salam sehat. Salam sehat selalu. Saya ingin ke Pak Heri terlebih dahulu ya. Pak, mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat kapan tepatnya mulai berlaku level 3 ini, dari tanggal berapa hingga tanggal berapa Pak? Ya, jadi kalau kita lihat Mendagri nomor 63 itu per tanggal 24 Desember sampai tanggal 1 atau tanggal 2 Januari itu berlaku PPKM level 3 dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang sudah disampaikan dalam paket tadi. Jadi tentu saja kita akan lihat ini benar-benar kita lihat persiapannya untuk memastikan atau kemudian menyampaikan pesan ke publik bahwa substansinya kita adalah membatasi mobilitas untuk menjaga tingkat penularan COVID itu rendah seperti saat ini. Ya. Tentu saja ini tidak mudah karena memang masyarakat memasuki akhir tahun bertepatan dengan cuti semester biasanya untuk atau libur semester dari anak-anak sekolah, juga perayaan Natal, tetapi pemerintah kan sudah menghilangkan ya fasilitas cuti bersama, sehingga ini diharapkan bisa menjadi sinyal yang cukup kuat untuk masyarakat menahan diri terlebih dahulu dari bepergian, menjaga mobilitas, dan tentu saja menjaga tingkat penularan COVID saat ini yang sangat rendah gitu ya. Dalam 2 hari ini kita dapati 196, hari ini hanya 130. Kalau ini kita bisa pertahankan sampai di akhir tahun, bahkan di awal tahun, tentu saja kita bisa berharap untuk terhindar dari gelombang ketiga COVID-19. Ya, semoga ya Pak. Nah, Ibu Adita, bagaimana cara Kementerian Perhubungan ini membatasi dan meminimalisir pergerakan masyarakat selama libur Nataru nanti? Ya, Mbak Lucia, tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, memang ini sebaiknya ada pembatasan juga di aktivitasnya. Karena sebenarnya transportasi ini pada dasarnya menangkap aktivitas masyarakat yang akan melakukan mobilitas untuk suatu tujuan tertentu. Jadi tujuannya untuk wisata, untuk silaturahmi, untuk ibadah, atau untuk sekolah, ini adalah yang ditangkap oleh aktivitas transportasi. Sehingga ketika di sisi hulu, dalam arti aktivitasnya ini dibatasi, ya kita harapkan tentu aktivitas transportasinya juga ikut turun. Nah, kita dari sisi hulu sudah dilihat bahwa pemerintah melakukan pembatasan atau pelarangan terhadap cuti bagi ASN. Kemudian juga libur bersama dihapuskan. Dan baru saja disampaikan libur untuk sekolah juga diundur ya, atau ditunda. Jadi saya melihat ini di sisi hulu sudah mulai dilakukan pembatasan. Harapannya nanti di transportasi pun juga kita akan melihat penurunan dari sisi penggunaan transportasi, khususnya transportasi umum. Namun demikian tentu antisipasi dari kami di Kementerian Perhubungan tetap kami lakukan. Dan untuk saat ini kami tentu merujuk kepada surat edaran Satgas nomor 24 tentang Nataru dan juga instruksi Mendagri nomor 62. Di mana di situ syarat perjalanan pada dasarnya masih sama seperti yang diterapkan sekarang.
tetapi tentu dengan pengetatan dalam hal pengawasan. Juga penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang diharapkan juga bisa lebih meluas, sehingga kita bisa melakukan tracing dan juga pengendalian itu di semua simpul-simpul transportasi. Demikian, Mbak. Baik, Ibu Mas Dalina, Anda melihat bagaimana apakah pemberlakuan PPKM level 3 saat libur Nataru ini cukup efektif untuk menekan potensi munculnya lonjakan baru dan bahkan mungkin memicu gelombang ketiga nanti? Ya, kami belum melihat ada risiko gelombang ketiga di tahun 2022. Kalau kita mengacu Nataru tahun lalu, sebenarnya tanpa kita sadari itu Delta yang masuk ke Indonesia pada tanggal 7 Januari dan 8 Januari. Tapi sayangnya diumumkan pada bulan Mei. Jadi kenaikan pada saat Nataru tahun lalu, setelah Nataru itu dominan oleh Delta. Varian baru itu cukup memberikan kontribusi besar di dalam varian of concern terutama ya, memberikan kontribusi besar di dalam peningkatan jumlah kasus. Mobilisasi itu tidak head to head, apalagi kalau dihitung secara proxy untuk meningkatkan atau menurunkan jumlah kasus. Cukup banyak variabel yang berpengaruh terhadap itu. Tetapi kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah, walaupun kalau ditanyakan efektif atau tidak, karena kami belum melihat ada risiko untuk adanya gelombang ketiga, kecuali kalau kita tidak berhasil untuk melakukan cegah tangkal terhadap Omikron dan AY 4.2, baru akan terjadi peningkatan kasus untuk gelombang selanjutnya. Oke, baik. Lalu bagaimana pengawasan yang akan dilakukan terkait dengan PPKM level 3 ini? Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi dalam perbincangan mengenai penerapan PPKM level 3 saat libur Nataru. Saya ingin ke Pak Heri lagi dari Satgas Penanganan COVID-19. Pak Heri, bagaimana koordinasi dengan kepala daerah mengingat pelaksana PPKM level 3 libur Nataru ini akan banyak melibatkan kepala daerah? Iya, tentu saja ujung tombak dari pelaksanaan PPKM ataupun antisipasi penularan COVID pada masa tahun baru ini adalah kepala daerah atau di Satgas daerah. Artinya memang selama ini kita sangat baik koordinasinya, pertemuannya juga sangat rutin dilakukan selama ini untuk memastikan mereka mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga mobilitas masyarakat, termasuk melakukan antisipasi terhadap sejumlah masyarakat yang tetap memaksakan diri untuk datang ke daerahnya masing-masing. Tentu saja ini memang tidak mudah, kita punya pengalaman di Idul Fitri, waktu itu juga dilarang dengan cukup ketat, tetapi masyarakat memang tetap berusaha untuk mencari celah untuk agar sampai di rumah. Tentu saja ada mekanisme-mekanisme yang akan dilakukan oleh kepala daerah ini, termasuk terbuka opsi dilakukan karantina terhadap para pendatang pada masa tertentu. Ya, tadi ini semata-mata untuk mengantisipasi transmisi ya. Kendati Bu Mas Dalina tadi mengatakan bahwa risikonya makin kecil untuk terjadinya gelombang ketiga di 2022. Tetapi akan lebih baik kalau kita mengantisipasi, menjaga, karena kita sudah punya pengalaman yang cukup banyak ya ketika mobilitas meningkat, kemudian kita panen kasus di beberapa pekan kemudian. Kita tentu saja bersyukur bahwa dalam 2-3 bulan terakhir atau bahkan 17 atau 18 pekan terakhir kita bisa menjaga tingkat penularan di level yang sangat rendah. Tentu saja ini berkat kerjasama yang sangat luar biasa, kolaborasi sangat luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang tetap patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, kepala daerah tentu saja kita harapkan tidak kendor untuk menjaga protokol kesehatan ini dengan tentu saja dengan segala otoritas yang dimiliki dan juga rekayasa yang sedang dimatangkan sekarang gitu ya. Kita melakukan rekayasa mobilitas dan seterusnya. Ada strategi khusus mungkin berkaca dari pembatasan mobilitas saat libur Lebaran kemarin?
Iya, karena kita mestinya belajar ya dari pengalaman sebelumnya yang selalu terjadi peningkatan, kita nggak ingin ya ini terjadi kembali. Makanya strateginya tadi sudah disampaikan sejak awal bahwa ini tidak ada cuti bersama, gitu kan. Kemudian libur untuk anak sekolah juga ditunda. Artinya sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Bu Adita bahwa faktor-faktor dari hulu ini sudah diantisipasi sehingga nanti transportasi dari Kementerian Perhubungan itu juga bisa lebih mudah, lebih ringan gitu pekerjaannya karena memang dari hulu ini tingkat mobilitasnya juga sudah berkurang. Masyarakat juga menyadari dengan cukup baik mereka untuk menahan terlebih dahulu karena memang kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang di sejumlah negara di Eropa misalnya atau di Amerika, tingkat penularannya masih sangat tinggi. Risiko terhadap varian baru ini kita juga masih tunggu dari analisa WHO bagaimana kemudian kecepatan penularan maupun tingkat keparahannya. Tentu saja kita berharap itu tidak terjadi ya tingkat keparahan atau fatality-nya itu bisa tidak seperti yang dibayangkan atau diperkirakan gitu. Jadi kita bisa lebih mudah lagi untuk melakukan antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Ya, baik. Ibu Adita dari Kementerian Perhubungan, penyekatan kan akan dilakukan bagi pelaku perjalanan darat begitu dengan mendirikan lokasi checkpoint. Nah, berapa banyak checkpoint dan di mana saja lokasinya? Kemudian belajar dari libur Lebaran 2021 lalu, banyak masyarakat yang menyiasati penyekatan ini dengan melalui jalan-jalan tikus begitu sehingga penyekatan ini tidak maksimal. Nah, bagaimana dengan libur Nataru nanti? Ya, Mbak Lucia, dalam melakukan pengawasan terhadap transportasi darat, kami tentu harus bekerja sama dengan pihak Polri ya, khususnya dengan Korlantas Polri. Kami sudah melakukan serangkaian pertemuan dan kami melihat bahwa memang sekarang kita lebih fokus kepada bagaimana protokol kesehatan itu terus bisa diawasi. Dan tentu juga syarat-syarat perjalanan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, checkpoint yang akan dibuat ini pada dasarnya adalah untuk memastikan agar masyarakat yang melakukan mobilitas itu adalah masyarakat yang memang memenuhi syarat. Ya, karena kita melihat nature dari transportasi darat khususnya kalau bicara kendaraan pribadi ini sangat masif, tentu kita tidak mungkin melakukan pengawasannya satu demi satu. Sehingga yang akan dilakukan mekanismenya adalah random testing atau random checking. Nah, checkpoint yang akan didirikan ini nantinya akan kami bahas dengan lebih spesifik bersama Kakor Lantas dan akan fokus tentunya di daerah-daerah atau jalur-jalur utama di kawasan Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Tetapi tentunya nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan juga dengan kepolisian daerah masing-masing. Di pengecekan ini kita lebih fokus kepada syarat perjalanan dan juga protokol kesehatan, Mbak Lucia. Jadi kami lebih fokus ke sana dan juga memastikan bahwa para pelaku perjalanan ini sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Yang ini nanti akan menjadi tools kami untuk bisa melakukan pelacakan apabila memang ada potensi penularan di titik-titik tertentu. Ya. Jadi itu yang akan kami lakukan. Di samping tentunya jika kita bicara transportasi umum di darat, ini kita juga akan menetapkan sebuah ketentuan bahwa bis yang boleh berangkat ini harus berangkat dari satu titik tertentu di terminal-terminal yang sudah ditentukan untuk lebih memudahkan pemeriksaan. Oke, gitu, syarat-syarat atau dokumen apa saja yang harus disiapkan saat dilakukan penyekatan ini? Kemudian juga apabila ternyata syarat-syaratnya tidak dilengkapi, apakah kemudian akan disuruh putar balik begitu? Ya, ini yang membedakan dengan checkpoint sebelumnya. Jadi kami sebut sebagai pos pelayanan. Karena sebenarnya apabila nanti ada syarat yang belum terpenuhi, justru disinilah pelayanan akan diberikan oleh pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan setempat. Yaitu apabila yang bersangkutan ternyata belum tes antigen, karena ini adalah syarat yang ditentukan. Kemudian juga vaksinasi, ini yang nanti akan diberikan pelayanannya di situ. Di checkpoint yang nanti akan didirikan. Jadi tidak lagi untuk diputar balik, tetapi justru dibantu untuk bisa mendapatkan syarat tersebut di lokasi.
Oke. Namun apabila nanti ternyata ada yang kedapatan positif, ya tentu akan ada prosedur khusus untuk bisa menanganinya. Begitu, Mbak. Jadi tidak ada lagi syarat-syarat seperti surat keterangan begitu selain dari surat keterangan negatif hasil antigen atau PCR? Ya, ini satu hal yang juga sedang kami bicarakan. Namun demikian, karena kami akan lebih fokus pada protokol kesehatan, nantinya stiker dan surat keterangan ini bisa jadi tidak kita implementasikan. Namun demikian, ini masih menjadi pembahasan bersama dengan pihak kepolisian, karena ini tentu membutuhkan satu mekanisme pengawasan yang cukup challenging ya. Sehingga kami juga nantinya akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini. Baik. Akan lebih fokus pada kesehatan begitu ya. Beda. Baik. Dan juga nantinya akan memberikan pelayanan apabila memang syarat tersebut bisa dipenuhi. Baik, baik. Ibu Mas Dalina, apa yang perlu ditambah atau dilengkapi dari sistem penyekatan ini? Apakah sudah cukup begitu untuk saat ini diberlakukan? Iya, effort yang dikeluarkan sudah sangat besar sekali yang semestinya bisa dialihkan pada upaya basic control atau pengendalian yang standar, yang dasar begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan isolasi dan karantina, dan koreksi kami terhadap Inmendagri nomor 62 di bagian ke-1 poin M3, pelaku perjalanan yang positif dilakukan karantina. Ini sudah 21 bulan. Siapapun yang positif itu diisolasi, bukan dikarantina. Hal yang kecil tetapi sangat berbeda sekali intervensinya. Orang yang positif itu diisolasi, kontak erat yang belum positif itu dikarantina. Jangan sampai udah 21 bulan kita masih belum bisa membedakan apa itu isolasi dan karantina. Dan apakah ini akan berjalan efektif? Kalau kita lihat di Lebaran kemarin banyak sekali yang sudah dilakukan, dan apakah itu kemudian bisa menurunkan jumlah kasus? Oh tidak, ternyata di bulan Juni, Juli, Agustus kita mengalami peningkatan eksponensial akibat Delta. Jadi kembali kepada basic control, jaga pintu masuk, kemudian juga mobilitas itu memang bisa menyebarkan penyakit, tetapi dia tidak head to head meningkatkan atau menurunkan jumlah kasus. Jumlah testing itu jauh mempengaruhi lebih mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah kasus. Treatment atau intervensi yang tidak tepat dilakukan itu jauh lebih memberikan pengaruh terhadap peningkatan atau penurunan jumlah kasus. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Baik, jadi yang positif diisolasi, kemudian yang kontak erat itu harus dikarantina. Nah, ini berapa lama untuk masing-masing kira-kira, Bu? Ya, pada saat ini kita mesti melakukan redefinisi terhadap karantina. Setelah adanya vaksinasi atau nanti akan ada obat, itu sebenarnya proses karantina itu bisa lebih humanis. Kalau sebelum ada itu, maka karantina itu atau isolasi itu dilakukan 1 kali masa inkubasi terpanjang. Tetapi ketika sudah ada vaksin, CDC sudah menyatakan bahwa jika kita kontak erat dengan kasus konfirmasi tanpa gejala, maka dan kita sudah divaksin 2 kali, maka kita mestinya tidak harus menjalani karantina, tetapi protokol kesehatan tetap dilakukan dengan disiplin dan terus memonitor status kesehatan selama 14 hari ke depan. Kecuali pelaku perjalanan internasional, nah itu yang wajib dikarantina. Tentang proses karantina sendiri itu sebenarnya tidak harus dilakukan oleh pemerintah. Banyak negara itu melakukan karantina mandiri bagi warganya, tetapi aplikasinya bisa melakukan tracking. Karena itu yang kita dorong adalah bagaimana Peduli Lindungi ini bisa memantau mereka-mereka pelaku perjalanan luar negeri yang kembali ke Indonesia selama 14 sampai 21 hari pergerakannya yang dipantau. Untuk apa? Untuk mencegah masuknya varian-varian baru ke Indonesia. Dan mereka harus diedukasi bahwa ketika mereka muncul gejala harus segera pergi ke layanan kesehatan untuk kembali di swab dan bila memungkinkan dilakukan genome sequencing baik secara sampling maupun secara sistematik. Baik, kita masih akan membahas mengenai penerapan PPKM level 3 saat libur Nataru nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pariwara berikut.
Ya, Anda masih menyaksikan spesial program Bersatu Lawan COVID-19 yang membahas tentang penerapan PPKM level 3 saat libur Nataru. Saya ingin ke Ibu Adita dari Kementerian Perhubungan. Ibu tadi sudah menjelaskan peraturan-peraturan yang diterapkan untuk perjalanan darat. Nah, bagaimana aturan yang diterapkan untuk perjalanan udara dan laut? Ya, udara dan laut pada dasarnya sama, Mbak, kalau bicara syarat perjalanan ya. Sekali lagi kami merujuk kepada Surat Edaran Satgas nomor 24 tentang syarat perjalanan di masa Nataru. Dan pada dasarnya adalah sama dengan syarat yang sedang diterapkan saat ini. Tapi tentu akan ada peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan dari syarat-syarat itu dan juga protokol kesehatan di simpul-simpul transportasi. Udara dan laut ini relatif lebih mudah untuk diawasi karena ada simpul transportasi di mana masyarakat yang melakukan perjalanan akan berangkat dari titik itu ya, dari pelabuhan, dari bandara, sehingga kerjasama yang baik dengan operator prasarana, baik itu operator bandara maupun pelabuhan, ini itu adalah kuncinya. Jadi bagaimana mereka kemudian juga menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan, itulah yang kami harapkan bisa dilakukan secara optimal. Jadi syaratnya masih sama seperti sekarang, Mbak Lucia, itu adalah sudah divaksin minimal dosis pertama dan juga dengan antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Dan juga minta untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sekali lagi, aplikasi ini sangat penting untuk melakukan pelacakan sehingga diminta kepada seluruh anggota masyarakat untuk dapat menggunakannya dan nantinya juga di simpul transportasi akan menjadi salah satu yang akan dicek oleh petugas. Gitu, Mbak. Oke. Berarti ini masih terbatas untuk usia begitu ya, untuk anak-anak yang belum vaksin berarti tidak mungkin untuk bisa mengikuti perjalanan laut ataupun udara begitu ya, Bu? Jadi di dalam ketentuan Satgas untuk usia 12 tahun ke bawah sebenarnya sudah bisa melakukan perjalanan, Mbak. Tetapi mereka tentu harus mengikuti tes seperti apa yang dilakukan kepada orang tuanya. Meskipun mereka belum divaksin, tapi tetap harus melakukan tes dan itu tesnya disesuaikan dengan orang tua yang mendampingi. Sekali lagi boleh melakukan perjalanan tetapi wajib didampingi oleh orang tuanya. Dan ini harus bisa dibuktikan dengan adanya kartu keluarga yang nanti juga akan dilakukan pengecekan oleh petugas di simpul-simpul transportasi. Demikian, Mbak. Baik, Pak Heri, bagaimana mengawasi pelaksanaan aturan di sektor pendidikan, perdagangan, kemudian juga keagamaan dan perkantoran saat penerapan PPKM level 3 ini? Ya, tentu dari masing-masing kementerian lembaga itu melakukan pengawasan, kemudian di sektor pendidikan seperti tadi sudah disampaikan juga bahwa libur ini ditunda gitu ya, libur semester ini untuk kemudian memastikan anak-anak sekolah itu tidak ikut orang tuanya atau tidak diajak orang tuanya untuk bepergian. Ini adalah sebenarnya bagian kita untuk melakukan rekayasa ya, rekayasa untuk memastikan bahwa tujuan besar tadi menekan mobilitas yang kemudian secara pengalaman sebelumnya itu menimbulkan dampak yang penularan yang kurang bagus kayak gitu, itu bisa tidak terulang. Nah di sektor perdagangan rasanya juga itu sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu misalnya ketika di pusat-pusat perbelanjaan itu diwajibkan untuk dilakukan screening yang cukup ketat. Tadi persyaratan sudah disampaikan, aplikasi Peduli Lindungi sejauh ini sebenarnya jika dilaksanakan secara konsisten screeningnya itu sangat membantu kayak gitu. Tentu saja penyempurnaan di aplikasi Peduli Lindungi ini juga terus dilakukan sehingga makin meningkatkan akurasi atau kemudian bagaimana kita melakukan kontak erat misalnya atau mengecek jejak rekam seseorang jika kemudian didapati dalam testingnya itu dia positif. Karena kan kalau dia melakukan testing otomatis terhubung dengan Peduli Lindungi, dia akan ketahuan itu aktivitasnya, dia pernah ada di mana saja, sehingga pelacakan ini bisa akan mudah dilakukan. Kemudian bagaimana kemudian bagian-bagian lain juga melakukan itu, tentu saja kita memerlukan kerjasama dari semua pihak. Dalam hal ini masyarakat yang sudah bersama-sama ya, kita semua menjalani lebih dari 22 bulan pandemi ini tentu juga sudah mendapatkan pelajaran yang begitu banyak
bagaimana dia atau mereka bisa menghindari penularan COVID-19 atau memastikan bahwa apapun aktivitas yang mereka lakukan itu menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Kepatuhan dan kedisiplinannya terjaga sehingga meskipun dari salah satu di antara mereka adalah pembawa ya karir, mereka tidak harus menularkan ke orang lain karena memang menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Baik, Ibu Mas Dalina, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak bepergian pada saat libur Nataru nanti? Iya, jadi sebenarnya kalau kita baca Inmendagri itu nomor 62 itu memang konsentrasinya pada dua hal, yaitu pertama acara tahun baru ya. Kemudian yang kedua tentu perayaan Natal, dan itu ketentuannya sudah dibuat dengan sangat spesifik sekali. Tinggal bagaimana itu diimplementasikan. Terkait dengan meminta masyarakat untuk tidak berlibur atau tidak pergi keluar kota pada saat Nataru kecuali sangat penting atau sangat darurat, tentu sudah disosialisasikan sejak jauh-jauh hari. Sejak November saya kira itu sudah disosialisasikan. Dan banyak juga regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk melakukan itu. Antara lain melarang cuti bagi PNS, TNI Polri maupun pegawai pemerintah. Kemudian yang kedua juga memundurkan ya libur bagi anak-anak sekolah menjadi di bulan Januari bukan di Desember. Itu merupakan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi pada masyarakat memang kita menghimbau bahwa walaupun saat ini kondisi kita sudah sangat terkendali, tetapi pandemi ini belum selesai. Di banyak negara kita masih terus berjuang dengan varian-varian baru. Ada negara yang masih berjuang dengan Delta seperti di Eropa dan Afrika, 93% peningkatan kasus kemarin mereka berjuang untuk Omikron. Karena itu kita meminta kepada masyarakat juga untuk sama-sama berjuang. Bagaimana caranya? Tentu dengan melindungi diri mereka, melindungi keluarga, itu berarti kita melindungi bangsa kita. Dan memang semua harus jujur, kalau ada pendatang dari luar negeri, itu juga harus diedukasi kepada masyarakat untuk sementara waktu tidak kontak terlalu erat dengan para travelers yang berasal dari luar negeri. Dan mereka juga, para pelaku perjalanan luar negeri ini harus diedukasi bahwa mungkin pada diri mereka tidak ada gejala yang muncul, tetapi itu mungkin akan timbul pada mereka-mereka yang rentan. Jadi melindungi orang-orang yang rentan itu juga merupakan tugas kita bersama. Ya, bagaimana caranya agar varian baru Omikron ini tidak masuk ke Indonesia? Kita akan bahas lebih lanjut nanti dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Pak Heri, saat ini kita dihantui dengan varian Omikron yang sudah berada di sejumlah negara begitu ya. Nah, ini bagaimana antisipasinya agar varian Omikron ini tidak masuk ke Indonesia? Ya, antisipasinya sebenarnya sudah dilakukan dengan melakukan mitigasi sedini mungkin tentang karakter dari varian baru ini. Kemudian dari sisi syarat perjalanan juga sudah diperketat. Kita sekarang sudah ada kewajiban untuk melakukan karantina terhadap pelaku perjalanan internasional antara 10 hingga 14 hari. 14 hari berlaku untuk negara-negara yang sudah terjadi transmisi lokal atas varian Omikron ini. Sedangkan 10 hari adalah karantina untuk pelaku perjalanan dari negara-negara yang di luar dari 11 negara. Tentu saja ini sangat dinamis perkembangannya, jumlah negara yang dimaksud juga bisa bertambah sambil kemudian kita mendapatkan kepastian bagaimana sebenarnya karakter dari varian baru ini. Sejauh ini memang sejumlah temuan yang terjadi, varian baru ini memiliki tingkat penularan yang jauh lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Tetapi tingkat fatality rate-nya itu masih belum diketahui dengan pasti karena
memang sebagian sudah menimpa orang-orang yang sudah divaksin, sehingga responnya pun juga berbeda ya terhadap tingkat keparahannya. Makanya kemudian sejak beberapa minggu lalu surat edaran Satgas, adendum surat edaran nomor 23 sudah dilakukan, kemudian pengetatan dari pintu-pintu kedatangan juga dilakukan dengan sangat ketat sekarang ya, dengan 10 hari. Bu Dita nanti juga bisa bercerita karena ini juga terkait dengan simpul-simpul transportasi udara, laut maupun darat. Tentu saja ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan sedapat mungkin juga konsisten agar karantina ini benar-benar dilakukan bagi siapapun pelaku perjalanan dari luar negeri. Ya, Bu Mas Dalina, apakah betul Bu varian baru Omikron ini kebal vaksin dan itu apakah berarti kita harus segera melakukan booster ketiga untuk menghindari gelombang ketiga begitu? Ya, saat ini WHO sedang mempelajari dan mungkin 1-2 minggu ke depan itu akan sudah didapat hasilnya. Sejauh ini memang dikenali gejalanya ringan dan tanpa gejala saja, tetapi risiko reinfeksinya ada. Artinya mereka yang sudah divaksin itu masih tetap juga bisa terinfeksi Omikron walaupun kondisinya ringan. Ini yang kita jaga. Mengapa dia tidak virulen? Pada saat ini biasanya di awal-awal varian of concern itu ada, itu masih menyerang mereka-mereka yang bukan yang risky ya, bukan yang berisiko tinggi. Jadi mereka-mereka yang produktif dan aktif bekerja. Tetapi dengan berjalannya waktu maka transmisi itu akan beralih kepada mereka-mereka yang ada di domestik atau di rumah. Orang-orang tua, anak-anak itu mulai akan diserang. Nah setelah sudah masuk ke pada kelompok risiko tinggi ataupun sampai ke akar rumput, baru akan diketahui apakah ini virulen atau tidak. Kita berharap bahwa varian ini tidak virulen dan kita mengapresiasi WHO sudah mengantisipasi, sudah memberikan warning sehingga semua negara bersiap. Dan kalau kita lihat memang persebarannya sangat cepat sekali. Nah yang saya khawatirkan adalah negara-negara sekitar kita sudah menemukan ya pada prevalensinya ada Omikron dan kita belum. Jangan berbahagia dulu kalau kita belum temukan. Itu sedikit menjadi kekhawatiran kami terhadap kemampuan untuk mendeteksi. Karena sejak awal juga kita yang paling lambat untuk mendeteksi COVID-19 juga cukup lambat mendeteksi varian of concern seperti Alpha, Delta dan Beta. Dan kita tidak berharap bahwa Omikron dan IE4.2 ini juga kita terlambat untuk mendeteksinya. Karena apa? Karena kecepatan dan ketepatan merupakan kata kunci di dalam pengendalian. Jadi kalau ada researcher atau peneliti yang menganggap whole genome sequencing tidak terkait dengan pengendalian, itu salah sekali. Karena whole genome sequencing adalah dasar bagi para epidemiolog, pemerintah untuk membuat kebijakan apa yang harus dilakukan setelah mereka masuk. Ya, dengan tingginya mobilitas masyarakat pada saat libur Nataru nanti, apakah ini berpotensi menyebabkan lebih mudah masuknya varian baru ini? Ya, tapi kalau kita lihat sebenarnya mobilitas kita ini dalam 12 sampai 16 minggu terakhir ini sama seperti sebelum sebelum pandemi ya, rasanya masyarakat sudah bermobilitas seperti biasa. Kalau kita pergi ke bandara, kalau kita pergi ke stasiun kereta itu sangat padat sekali. Tetapi memang jika pengendalian itu tepat sasaran dan sesuai dengan basic control, sebenarnya itu tidak terlalu banyak pengaruhnya terhadap ekonomi, pendidikan maupun kehidupan sosial kita. Jadi menjaganya memang dengan pengendalian dasar sesuai dengan protokol pengendalian yang secara berkala dikeluarkan oleh WHO. Oke, dari Kementerian Perhubungan Ibu Adita, apa saja yang dilakukan untuk mencegah masuknya varian Omikron ini dari luar negeri? Bu Adita? Ya, baik.
Jadi kami sudah melakukan beberapa hal ya Mbak. Tentu ini hasil koordinasi juga dengan Satgas Penanganan COVID, di mana kami merujuk kepada Surat Edaran Nomor 23 serta adendumnya. Jadi ada satu ketentuan di sisi hulu, di mana ini bisa melakukan pencegahan di hulunya, yaitu dengan melakukan pelarangan masuknya warga negara dari 11 negara, maupun juga pelaku perjalanan yang 14 hari terakhir melakukan perjalanan di 11 negara, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi. Untuk warga negara Indonesia yang sudah melakukan perjalanan ke 11 negara tadi tetap boleh masuk ke Indonesia, tetapi harus terus tetap mengikuti karantina selama 14 hari. Sementara di luar 11 negara tadi karantinanya 10 hari. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri. Jadi di sisi hulunya seperti itu Mbak. Lalu bagaimana di sisi hilir? Di sisi hilir tentu kami fokus kepada penanganan di simpul transportasi, khususnya di pelabuhan, di bandara, dan juga di pos lintas batas negara. Jadi untuk itu dilakukan juga pembatasan pintu masuk. Jadi seperti pintu masuk melalui udara itu hanya bisa dibuka di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian di Samratulangi, dan juga di Batam serta di Tanjung Pinang. Sementara untuk pelabuhan ini juga dibatasi hanya di Batam dan juga di Tanjung Pinang, serta di Nunukan di Kalimantan. Untuk pos batas lintas negara juga hanya bisa dibuka di Aruk dan juga di Entikong. Nah ini adalah upaya untuk mencegah masuknya varian dengan membatasi pintu-pintu masuk. Lalu bagaimana penanganan di pintu masuk itu sendiri? Kami mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Satgas, yaitu melakukan pemeriksaan berupa tes PCR itu di lokasi, dan di H-3 para pelaku perjalanan ini juga harus melakukan tes PCR di daerahnya, di negaranya masing-masing. Ketika datang dites lagi, dan mereka juga sudah harus memenuhi vaksinasi dosis lengkap gitu. Setelah itu melakukan karantina sesuai dengan hasil dari tes PCR maupun juga sesuai dengan asal dari keberangkatannya, apakah melakukan perjalanan ke 11 negara tadi atau tidak. Dan juga Mbak, ini ada satu hal yang kami ketatkan, yaitu dari sisi awak pesawat itu dilakukan pengetatan syarat juga. Penumpang sudah diatur oleh Satgas, untuk awaknya kami lakukan pengaturan lebih ketat lagi, dan mereka juga harus melakukan tes PCR dengan waktu yang lebih pendek daripada sebelumnya. Serta juga diatur juga terkait dengan karantina-karantina terkait untuk awak pesawat maupun awak kapal itu sendiri. Jadi ini adalah upaya-upaya untuk mencegah masuknya varian baru. Namun demikian tentu ini yang paling penting adalah bagaimana pelaku perjalanan itu betul-betul bisa comply atau taat terhadap protokol. Dan tentu ini juga perlu pengawasan yang terus-menerus yang intensif ya dari para petugas. Dan ini ketika para penumpang perjalanan internasional datang di simpul transportasi ini juga langsung dilakukan pengawasan yang melekat oleh para petugas baik di bandara maupun di pelabuhan. Ya. Demikian. Baik, semoga upaya-upaya yang dilakukan ini bisa menghalangi masuknya Omikron di Indonesia ya. Kita masih akan kembali pemirsa spesial program Bersatu Melawan COVID-19 sesaat lagi setelah pariwara. Terima kasih Anda masih menyaksikan spesial program Bersatu Lawan COVID-19 dan saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan himbauan bagi masyarakat terkait dengan libur Nataru nanti. Nah, saya persilakan kepada Ibu Mas Dalina terlebih dahulu. Silakan. Iya, jadi pandemi belum berakhir walaupun saat ini kondisi kita sudah terkendali. Karena itu mari terus berjuang untuk bisa mengendalikan pandemi dengan cara tetap melakukan protokol kesehatan yang disiplin, tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dan pemerintah tetap melakukan 3T yang masif. Jangan lupa vaksinasi terus harus dikejar untuk mencapai 70% di akhir tahun. Jadi sementara waktu selama Nataru ini lebih baik untuk bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Baik, Ibu Adita silakan himbauan apa yang ingin disampaikan? Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bijak dalam menentukan untuk bepergian atau tidak di masa Nataru ini.
tadi sudah disampaikan bahwa pandemik masih berlangsung dan oleh karena itu kita harus tetap waspada dan jika memang harus melakukan perjalanan agar tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Vaksin itu rasanya wajib untuk saat ini untuk bisa dipenuhi, kemudian juga tes yang sudah ditetapkan juga mohon untuk bisa dipenuhi. Tidak kalah penting adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jadi hal-hal itulah yang perlu kita kolaborasikan bersama agar kita bisa melalui pandemik ini dan Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adita. Pak Heri, silakan ada yang ingin disampaikan? Pak Heri? Ya, sepertinya ada masalah untuk audio. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber kami malam ini yang sudah menyampaikan informasi. Semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan kami ingatkan lagi bagi Anda semua dan kita semua pemirsa agar jangan lengah karena pandemi masih ada. Untuk mencegah penularan COVID-19 segera divaksinasi dan juga selalu lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Lucia Sahari undur diri, sampai jumpa.